Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari yang cerah ini di bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan. Banyak di antara saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, teman kita yang saat ini tidak bisa menikmati ibadah Ramadan dengan baik. Bahkan ada di antara teman-teman kita, mungkin ada juga orang-orang lain yang tidak membayangkan sebelumnya bahwa mereka tidak akan menikmati Ramadan pada tahun ini. Tahun ini memang Ramadan yang dengan tanda kutip agak menyedihkan juga buat kita. Selama Ramadan ini larangan ibadah cukup banyak di masjid, maksud saya. Kita dianjurkan untuk tidak sholat Jumat di masjid, tidak berjamaah di masjid, tidak tarawih di masjid. Suasana Ramadan yang dulu-dulu kita alamin sekarang itu terasa berbeda, lebih sepi, lebih sunyi. Ini cobaan buat kita. Ya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita memang saat ini sedang mengalami masa wabah Tahun lalu kita nggak membayangkan kita akan mengalami wabah ini. Mungkin dalam hidup kita juga kita akan tidak membayangkan mengalami hal ini. Tapi ini kejadian dengan tanda kutip sekali lagi adalah rutinitas sejarah. Kebetulan aja kita mengalaminya sekarang. Ini wabah ini mungkin mirip-mirip seperti wabah yang dialami oleh masa sahabat Nabi dulu, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, Mu'ad bin Jabal, dan Suhail. Itu para sahabat Nabi itu dulu berhimpun di satu daerah, Amwas namanya, daerah Palestina sekarang. Mereka itu jumlahnya puluhan ribu menghadapi Romawi. Romawi itu dengan hanya 10.000, 20.000 pasukan Islam aja bisa dipukul mundur. Ya, pada waktu itu Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat itu meminta Abu Ubaidah dan para sahabat untuk pindah. Tapi Abu Ubaidah merasa tidak perlu pindah, dan Umar bin Khattab sedih banget. Akhirnya para sahabat Nabi banyak yang meninggal pada waktu itu. Konon dalam sejarah diceritakan 25.000 sahabat Nabi itu meninggal pada waktu itu. Sahabat-sahabat terkenal banyak sekali, bisa cari di informasinya. Setelah kepemimpinan berganti beberapa kali di bawah kepemimpinan Amr bin As, itu Amr bin As memindahkan pasukan Islam menyebar ke daerah-daerah yang tidak terkena wabah. Jadi kita saat ini mengalami kejadian itu. Kita juga mengalami kejadian yang diceritakan oleh Ibnu Battutah dalam rihlahnya Ibnu Battutah itu sudah keliling ke negara-negara Islam. Dia tahun 1300-an itu berada di tengah-tengah wabah. Dia ada di Damaskus waktu itu, kemudian ke Aleppo, ke jalur Gaza, kemudian ke Mesir. Itu dia melihat ribuan orang meninggal, kanan kiri jenazah di pinggir jalan, dan dia juga melihat banyak para pemimpin gubernur pemerintahan yang mengungsi ke daerah-daerah yang aman. Nah, saya juga ketika membaca buku Rihlah itu tidak membayangkan sebenarnya gimana, tidak sulit membayangkan sebenarnya kejadiannya seperti apa. Sekarang saya bisa membayangkan betapa dahsyatnya kejadian yang diceritakan oleh Ibnu Battutah. Alhamdulillah Ibnu Battutah ini selamat. Kita juga mengalami wabah yang dialami oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini ulama yang luar biasa. Dia digelari Al-Hafidh. Al-Hafidh di sini itu tidak hanya hafal Quran, tapi hafal minimal 300.000 hadis. Jadi ini ulama besar sekali. Salah satu karyanya yang terkenal seperti Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram, itu sampai sekarang masih menjadi rujukan para ulama. 3 putrinya itu meninggal karena wabah ini tahun 1400-an. Dia sedih sehingga berusaha menutupi kesedihannya itu dengan berkarya. Dia bikin karya-karya yang banyak sekali, buku-bukunya bahkan sampai sekarang masih dipakai
menjadi rujukan para ulama sedunia. Kemudian kita juga mengalami wabahnya yang dialami oleh Newton, Isaac Newton ya. Isaac Newton itu waktu itu dia kuliah, ada wabah di Inggris, di London. Kemudian oleh kampusnya disuruh untuk pulang ke kampungnya. 40 hari, dia 40 hari ke kampung halamannya di desa, dan konon diceritakan dia melihat di bawah pohon, dia melihat apel yang jatuh. Sehinggalah terciptalah asal mula dari hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Kita juga saat ini ngalamin kejadian tahun 1918 ya, yang lebih dikenal dengan flu Spanyol ya. Setelah Perang Dunia I, para tentara yang berperang itu pulang ke negaranya masing-masing. Mereka biasa hidup di kubangan lumpur, membawa banyak penyakit. Akhirnya pulang ke kampungnya itu membawa penyakit. Nah, terjadilah wabah yang luar biasa yang konon ya, itu sampai 200 juta orang meninggal. Indonesia kena juga itu. Indonesia sampai puluhan juta yang meninggal juga. Kita mengalami wabah yang diceritakan dalam sejarah. Dan berdasarkan dari sejarah itu, wabah ini memang relatif tidak bisa sebentar, relatif agak lama. Dan kita juga bisa berdasarkan dari sejarah, yang bisa bertahan hidup adalah yang mampu beradaptasi, yang mampu mengikuti aturan-aturan kedokteran secara rasional. Yang mampu bertahan hidup, yang tercatat dalam sejarah itu adalah yang mampu bertahan hidup. Atau yang kedua, dia berani melakukan sesuatu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita di zaman wabah ini hanya dua yang kita bisa lakukan kalau ingin tercatat dalam sejarah. Pertama, entah caranya bagaimana, kita harus bertahan hidup. Kita harus hidup, jangan meninggal di dalam wabah ini. Anjuran dokter, anjuran rumah sakit, anjuran ahli untuk menghindari COVID-19 ini kita lakukan. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan hal-hal yang lainnya kita harus lakukan. Yang kedua, kita tetap harus berani. Karena kalau berdiam diri saja di rumah, ketakutan yang berlebihan bisa menurunkan imunitas tubuh juga. Bisa mengurangi daya tahan tubuh juga. Kita mau berdiam diri di rumah juga tetap wabah ini bisa kena juga. Kita bisa, tidak ada jaminan. Di Semarang itu ada orang ibu rumah tangga yang dia di rumah terus selama 3 minggu ternyata positif COVID-19. Kemudian kemarin tuh di Jakarta ada ibu rumah tangga juga yang nggak kemana-mana tapi terkena juga COVID-19. Jadi tidak ada jaminan. Wabah ini, COVID-19, corona ini menyebar dari berbagai sumber. Kita makanya jangan diam aja, kita sebanyak berbuat dengan tetap menjaga keamanan. Kalau takdirnya Allah kita kena, mudah-mudahan kita bisa disembuhkan. Karena kematian dari penyakit ini kan alhamdulillahnya relatif rendah, 3%. 97% itu sembuh. Tapi 97% ini memang sayangnya sekitar 20% diantaranya itu dia sembuh cuman paru-parunya rusak gitu. Nah, yang sisanya baik-baik aja. Mudah-mudahan kita kalaupun misalnya terkena itu kita sehat walafiat. Bagi teman-teman yang bergerak di bidang sosial, ini saatnya untuk banyak berbuat. Di Al-Hilal sendiri ini memang saya yang menganjurkan, sangat menganjurkan, kita nggak boleh berdiam diri. Ketika yang lainnya takut, kita harus sedikit berani ya. Tapi terukur keberaniannya. Ketika yang lainnya mundur, kita mundur sedikit, tapi jangan banyak-banyak. Walaupun kita mundurnya sedikit, ya, kita sebenarnya nggak terlalu maju juga, mundur juga, cuma dikit. Nah, dibandingkan yang lain, kita jadi kelihatan maju. Syukur-syukur kita berani maju, dengan tetap menjaga keselamatan dan keamanan. Al-Hilal itu seperti itu. Ketika yang lainnya mundur, kita maju. Al-Hilal ini udah 18 tahun, sejak 2002. Jadi bukan organisasi atau lembaga yang baru sekali 2 kali mengadakan kegiatan sosial. Ini sudah istiqomah banget ngurusin anak yatim, santri tahfidz dan masyarakat bawah. Kita masih fokus di situ. Selama corona ini kita fokus di situ. Kita ngurusin anak yatim, ngurusin santri-santri tahfidz, guru tahfidznya juga, kemudian masyarakat bawah. Kita fokus ke sana. Alhamdulillah udah banyak yang kita udah lakukan, tapi masih
banyak hal yang belum kita lakukan. Mudah-mudahan dengan bantuan dari Bapak Ibu sekalian, para donatur sekalian, semuanya lah yang terlibat dari Al Hilal ini, Al Hilal bisa berperan lebih banyak lagi.